Nampak dari belahan pinggir bumi tersorot sebuah desa kecil. Hamparan alam membentang luas. Irama gemerincing air sungai yang bermuara. Terpancar sebuah desa yang menyuguhkan potensinya. Lukisan alam, tradisi, adat dan masyarakat menambah keanekaragaman suatu desa. Sebuah tanah kelahiran yang disebut Bumi Lita Asamaliwang, Tanah Mufakat. Selamat datang di Desa Bambangan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Salam, umur 61 tahun. Tempat kelahiran saya Mekat Pak Bambangan. Di sini kami itu kalau sejarah Pak, menurut sejarahnya kami punya nenek di sini di zaman Belanda. Ini kita ambil di zaman Belanda dulu ya, di Belanda nih, jangan kita jauh-jauhnya jauh. Di zaman Belanda kami punya nenek itu berlawangan dengan Belanda di sini. Jadi ada kami punya Maradia Mekata yang pertama di sini sebelum Belanda, namanya nih Maradia Mapuji-Puji. Keduanya ada lagi raja kedua dilantik itu di mana di Kumbung itu sama dengan Maradia Mapuji itu namanya dan Malande. Di situlah tempatnya kami punya tempat kerajaan itu di Kumbung namanya. Itu namanya Kumbung Pak, tempat perkumpulan kerajaan-kerajaan dulu, namanya Kumbung. Namanya itu Kumbung Pak, itu adanya Pak. Ada juga namanya lagi itu di Gunung Tasinara. Itu tempat perlawangannya orang tua dulu, waktunya berlawangan dengan orang-orang Belanda. Itu ada juga dikatakan libat dengan Pamose. Itu Pamose Pak, tempat menari-narinya orang-orang nenek-nenek moyang di sini berlawangan dengan orang-orang Belanda dulu. Jadi ada lagi sejarahnya anunya kalindak janan ujung bone tamulete libat tamu ndak cepat ya mak butuna Tasinara. Disitulah orang-orang tua dulu itu berlawangan dengan Belanda, mati-matian di situ tidak mau mundur. Dan kami itu namanya itu di atas gunung itu yang besar Tasinara. Akan ada juga namanya di situ batu susung. Itu batu susung Pak, disusung untuk kalau naik Belanda itu harus itu ditimpas itu tadinya sehingga bisa itu turun itu batu langsung kena Belanda Pak. Satu saja jalur masuk itu dulu di Jawa sama Belanda, namanya batu susung. Ada memang itu sejarahnya dulu, jadi susung itu batu di atas itu. Di situlah orang-orang kami punya nenek itu. Akhirnya kami itu pitu lunas satu, pitu babanang binang. Tidak terkenal kami punya nenek-nenek itu di babanya binang. Kenapa? Sebabnya berlawangan dengan Belanda kami punya nenek. Kasih tembak dengan Belanda. Kan senjatanya Belanda dulu namanya berapa itu namanya senjatanya? Pak Japang, Timora, Pamora. Jadi ada itu jadi dibilang ujung bone. Makanya orang-orang di sini juga kabeng dengan orang Raja Bone. Jadi di sini disebutnya di sini ujung Bone. Kan orang-orang raja di atas, orang-orang raja di sini kabeng dengan Arum Bone. Jadi ada itu talian pemilih orang Bone dengan orang di sini. Ada talian darahnya. Asalnya Bambangan di sini Pak. Itu Bambangan di sebelah sana itu. Itu datang Belanda, nah bilang itu kepala dusunnya dulu waktu sama Belanda kan tidak tahu bahasa Indonesia apa tuh. Nah Pak Kepala ada kita dari mana? Dari Bambangan. Ya dusun Bambangan ini. Ya akhirnya dia namanya di sini Bambangan, padahal bukan Bambangan, Mekata namanya di sini. Tapi Belanda itu kurang bahasa orang di sini ya. Iya dusun Bambangan. Itu Belanda yang kasih namanya itu Bambangan. Akhirnya di sini lagi dibilang Bambangan, orang Belanda yang itu, dusun Bambangan, kepala dusun Bambangan itu, padahal bukan.
Desa Bambangan, desa yang terletak di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini menjadi salah satu bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan dengan luas wilayah 62,64 km persegi yang terletak dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki jarak 7 km dari ibu kota Kecamatan Malunda, 101 km dari ibu kota Kabupaten Majene, dan 52 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju. Desa Bambangan terdiri dari 7 dusun, di antaranya Dusun Lemo, Dusun Tabolo, Dusun Tabolo Utara, Dusun Bambangan, Dusun Rate Punaga, Dusun Batu Susun, dan Dusun Bunga. Desa Bambangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.637 jiwa dengan jumlah KK 414 KK. Lalu ada juga aset pendidikan seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan madrasah sanawiyah. Ekonomi mereka terpenuhi dengan cara bertani dan berwirausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Bambangan, di mana bahwa Desa Bambangan saat ini merupakan salah satu desa yang masuk dalam kategori desa terpencil di wilayah Kabupaten Majene. Desa Bambangan ini kurang lebih 101 km jarak dari ibu kota kabupaten dan sekitar 50 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Desa Bambangan berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Salutahungan dan Desa Lomban Timur, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekata dan Desa Lombong Timur. Kemudian selanjutnya, berdasarkan perkembangan data yang sudah diupdate pada akhir tahun 2023 ini, saat ini penduduk Desa Bambangan mengalami beberapa perkembangan penduduk, yang dimana Desa Bambangan itu terdiri dari 7 dusun. Kemudian selanjutnya, pada saat ini Desa Bambangan merupakan salah satu desa yang berada di daratan tinggi, di mana ketika berbicara masalah budaya, maka Desa Bambangan adalah salah satu desa yang masuk wilayah desa atau bahasa Pakado yang dalam turunannya masuk dalam kategori masyarakat yang berada di wilayah Pegunungan Toraja. Untuk lembaga pendidikan di Desa Bambangan ini terdapat 5 sekolah dasar. Yang pertama adalah SD 5 Bambangan, yang kedua SD 31 Rate Punaga, ketiga SD 39 Batu Susung, yang keempat Madrasah Ibtidaiyah Gupi Lemo, dan yang kelima ada SMP Negeri 7 Sata Bambangan. Kemudian selanjutnya kami juga bisa memberi gambaran tentang kondisi atau keadaan pelayanan kesehatan atau Paskes yang ada di Desa Bambangan. Yang pertama ada Pustu 1 unit di ibu kota Desa Bambangan, kemudian ada Polindes 1 unit yang ada di Dusun Bambangan, kemudian selebihnya ada Posyandu yang ada di setiap dusun di Desa Bambangan. Kemudian selanjutnya kami juga sampaikan bahwa karena Desa Bambangan adalah desa yang berada di dataran tinggi, maka mayoritas penduduknya hari ini itu mempunyai mata pencaharian petani. Kemudian selebihnya ada pedagang dan pegawai negeri sipil. Secara ekonomi, Desa Bambangan adalah desa tertinggal
berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2022, sehingga sampai hari ini kondisi Desa Bambangan masih jauh dari harapan desa maju. Selain potensi alam yang melimpah, pendidikan di Desa Bambangan masih perlu dikembangkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rosida, Kepala SMP Negeri 7 Satap Bambangan. Melihat kondisi pendidikan di Desa Bambangan secara umum itu masih minim. Ya. Hal ini dibuktikan dari rapor pendidikan bahwa kemampuan literasi dan numerasi murid itu masih rendah. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama, kurangnya motivasi murid dalam belajar. Kemudian yang kedua, masih terdapatnya beberapa murid yang diminta oleh orang tuanya untuk membantu pekerjaannya di rumah atau di kebunnya. Untuk itu, sekolah dalam mengatasi persoalan itu membuat sebuah program yang diberi nama program BLT, dalam hal ini yaitu Bantuan Literasi Terbimbing. Jadi di program itu kami berkolaborasi dengan semua guru berupaya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan alam yang melimpah ruah yang menjadi ciri khas desa, menyimpan pesona keindahan harmoni alam yang telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan, menjadi tujuan bagi masyarakat sebagai mata pencaharian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Pak Rusli, panggilan hari-harinya Bapak Ilang. Jadi secara kebetulan saya ini bertani, namanya durian otong. Masalah pemeliharaannya, ya peliharalah dengan ala kadarnya, karena terus terang selama ada durian otong tak pernah ada penyuluhan. Jadi masalah pertumbuhannya durian ya beginilah, tumbuh dengan kurang sehat karena kurang dipelihara. Dan cara perawatan selama ini itu demi kepribadian, artinya pengalaman durian biasa saja, artinya tidak sama durian otong dengan durian biasa, durian dalam. Ya beginilah, artinya sekali dalam 1 tahun biasa dibersihkan, dan juga pemupukannya tidak teratur. Jadi makanya pertumbuhan durian sekarang ini ya begitulah, tumbuh dengan kurang sehat. Tapi mungkin ya ada di sedikit ya buah-buahnya, tapi ya beginilah pertumbuhannya. Karena kita ini ya namanya bertani dengan tidak susah, karena demi pengalaman saja di durian biasa. Jadi durian nanti masalah buahnya itu biasa nampak nanti musim kemarau. Dan biasa kalau hasilnya biasa tergantung dari cuaca. Kalau memangnya musim hujan itu buahnya tidak berapa tinggal. Jadi masalah perawatannya itu masalah ham apa segalanya ya kita tidak tahu, karena obat apa yang kira-kira dipakai ketika datang penyakitnya. Yang paling utama itu biasa batanya biasa kurang sehat, ada kayak penyakit coklat kemerah-merah pohonnya, batanya apa segalanya kita tidak tahu obat apa yang kira-kira, karena belum pernah diinformasikan sama pemerintah pertanian kayak perkebunan. Jadi ya pada pokoknya dipelihara dengan ala kadarnya saja, itu saja. Sumber daya hayati telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat Bambangan. Kemiri yang tumbuh di sepanjang jalan dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Desa Bambangan termasuk desa penghasil kemiri, karena berada pada wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nama saya Nur Reski, umur saya 29 tahun. Saya mulai menggeluti jual beli kemiri selama kurang lebih 4 tahun. Adapun proses kemiri mulai dari panen, itu setelah panen kita jemur dulu. Setelah dijemur baru dipanggang selama 1 hari, baru kita rendam di air
agar lebih untuk memudahkan memisahkan antara kulit dengan isinya. Terus setelah direndam kita pecahkan menggunakan alat tradisional seperti ini dengan batu ini, dan kita pisahkan dari kulitnya juga menggunakan cungkil yang ini. Terus sudah itu baru kita kirim ke Makassar. Harga kemiri itu tergantung dari harga yang pasarannya dari Makassar yang datang. Kalau mahal ya mahal lagi diambil dari petani, kalau murah ya murah lagi diambilkan dari petani. Harganya itu mulai dari kalau harga dari petani untuk ditimbang mulai dari 5.000 sampai 8.000-an. Kalau dari Makassar itu mulai dari harga 11-an sampai 40-an. Kemiri ini masa panennya itu kurang lebih sekali dalam setahun, dan masyarakat bisa nikmati jika pohon kemiri itu tergantung luas pohon kemiri. Kalau pohon kemiri banyak berarti masyarakat juga banyak lama menikmati. Kalau sedikit ya tidak lama juga menikmati karena dia kan sekali dalam setahun. Harapan saya sebagai penjual jual beli kemiri, jual beli hasil bumi, mungkin juga untuk petani, sekiranya pemerintah itu memberikan jaminan harga yang menjanjikan agar masyarakat lebih mengembangkan, lebih bersemangat dalam pengembangan budidaya tanaman tersebut. Pohon kelapa juga banyak tumbuh di desa Bambangan dan dimanfaatkan oleh warga untuk kehidupan sehari-hari yang diolah menjadi minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidrayani, umur 31 tahun. Untuk kebutuhan minyak goreng kami sendiri menggunakan minyak mandar atau kaluku. Karena di desa kami terdapat begitu banyak kelapa sehingga kami memanfaatkan untuk membuat minyak kelapa. Proses pembuatan minyak, yang pertama kita mengupas sabutnya dulu. Lalu isi kelapanya dipisahkan dengan tempurung. Sudah itu dicuci, baru proses parutnya kita menggunakan alat mesin. Sudah diparut kita keras dengan menggunakan alat tradisional kami yaitu dilanda. Dari proses sudah dilanda baru kita santannya itu kita diamkan 1 malam. Baru lalu keesokan harinya baru kita proses menjadi minyak seperti ini. Biasanya kami membuat minyak kelapa ini untuk ada acara keluarga, hari raya sama maulid. Pemuda-pemudi desa Bambangan berperan aktif dalam meningkatkan intelektual, keterampilan, serta bakat anak-anak sebagai penerus bangsa dan negara. Merekalah yang akan menunjukkan wajah kehormatan suatu bangsa dalam konteks kehidupan. Nama saya Rahmat Mardi. Sebagai bagian dari pemuda, kegiatan kami adalah pertama kami punya kelompok belajar di Dusun Bambangan. Jadi kelompok belajar itu diikuti oleh anak-anak SMA dan SMP SMA. Jadi kami sebagai langkah awal kami belajar bahasa, tepatnya bahasa Inggris, tiap 3 kali seminggu. Dan belakangan kami juga menambahkan kegiatan yaitu belajar bersama, artinya kami tepatnya belajar membaca. Sebetulnya kami baca buku bersama-sama, kemudian menjelaskan kembali apa yang anak-anak tangkap dari bacaan itu. Kegiatan ini sebetulnya juga didukung oleh pemerintah desa. Setelah kami bicara atau diskusi dengan teman-teman pemuda dan dengan kepala desa, akhirnya kami mengadakan kegiatan ini. Tujuannya adalah karena kami merasa bahwa anak muda itu harus punya atau berkontribusi lebih terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar
melanjutkan pendidikan atau belajar di sekolah, tapi sebaiknya memang anak muda itu atau sebagai bagian dari remaja itu mesti bisa berkontribusi lebih, terutama soal pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ditanya soal peran pemuda, sebetulnya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah karena kami juga punya kelompok olahraga namanya Balauki FC, itu bekerja sama dengan remaja masjid. Nah, biasanya pertama kami untuk mengaktifkan kegiatan olahraga ini, kami biasanya melakukan penggalangan dana, kemudian dana itu digunakan untuk mengikuti pertandingan, membeli peralatan olahraga, walaupun tidak jarang juga kami dibantu oleh pemerintah desa. Dan ini saya kira kegiatan olahraga itu misalnya, saya kira sesuatu yang sangat positif, karena kalau misalnya anak-anak disibukkan atau anak-anak muda disibukkan dengan kegiatan olahraga seperti ini, maka seperti yang sudah sering kita dengar penjelasannya, anak muda itu tidak akan punya waktu untuk melakukan hal-hal negatif misalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harapan saya ya, sebetulnya ada banyak harapan, terutama kalau anak muda ya sebetulnya harus bisa berkontribusi lebih. Mereka sebaiknya tidak hanya belajar di perguruan tinggi, tetapi juga sebaiknya melakukan sesuatu untuk masyarakat. Karena di kampung kami memang keadaannya terlihat baik-baik saja, tapi bukan berarti tidak terjadi persoalan, ya kan? Nah, masih ada sebagian anak-anak muda yang sebetulnya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tapi itu mereka tidak mampu melanjutkan itu, dan kami berharap itu kedepannya bisa diatasi. Kehidupan pedesaan menjadi akar penting bagi masyarakat desa. Dalam memajukan desa, banyak hal yang perlu dijadikan acuan agar segala macam hal indah dapat kita nikmati bersama. Baik, untuk selanjutnya kami menyampaikan bahwa Desa Bambangan adalah desa yang terpencil, maka harapan kami sebagai pemerintah adalah yang pertama, akses yang menuju ke Desa Bambangan itu bisa mendapatkan program atau bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Kemudian insya Allah ke depan kita akan berkolaborasi antara perencanaan di desa dengan perencanaan yang lebih tinggi, supaya program yang ada di Desa Bambangan bisa terlaksana secara tuntas. Kemudian selanjutnya kami juga berharap bahwa karena di Desa Bambangan ini mayoritas penduduknya adalah petani, maka kami berharap kiranya di masa mendatang pemerintah bisa mensupport warga kami supaya mata pencaharian yang mayoritas petani tadi bisa dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa karena Desa Bambangan adalah desa terpencil, mari kita mendukung semua program yang ada di Desa Bambangan. Mari kita bersinergi supaya apa yang kita rencanakan di masa mendatang bisa berhasil. Kemudian Desa Bambangan bisa bergerak dari desa tertinggal menuju desa yang berkembang, bahkan desa yang maju. Kemudian harapan yang paling terakhir kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut memberikan andil di dalam perkembangan Desa Bambangan sampai pada saat ini. Semoga di masa mendatang kita semua bisa lebih bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambangan adalah sebuah pemandangan yang indah dengan keanekaragaman flora dan fauna. Penduduk yang ramah dan saling berbagi bekerja sama, serta saling sapa satu dengan yang lain menjadi ciri hidup kebiasaan mereka. Bambangan penuh dengan kejutan. Tanah yang subur menghasilkan buah alam yang melimpah. Masyarakat adat yang penuh dengan keramahan, anak-anak yang bermain dengan gembira ria tanpa sentuhan media.